Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sini saya Agnes Rizka Putri dengan nomor NIM 857751654 akan mempraktekkan praktikum IPA, yaitu tentang pencemaran lingkungan, pengaruh deterjen terhadap perkecambahan biji kacang hijau. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini adalah biji kacang hijau yang sudah direndam semalaman, ada gelas kimia yang mana masing-masing sudah ada keterangannya, serta air yang nanti digunakan sebagai larutan bahan kimia. Di sini masing-masing juga sudah ada keterangannya, 100%, 50%, 25%, dan seterusnya. Di sini ada juga air kontrol serta bubuk deterjennya, serta tisu sebagai kertas saring. Langkah yang pertama, kita masukkan bubuk deterjen pada larutan air dengan 100%. Yang kedua, kita larutkan 50%. Selanjutnya untuk yang 25% otomatis takarannya lebih sedikit ya teman-teman. Selanjutnya 12,5%, lebih sedikit lagi. (6,25%), lebih sedikit lagi. 3,10%, lebih sedikit lagi. Setelah kita larutkan, kita aduk gelas kimianya ya, agar deterjen ini larut dalam air. Langkah selanjutnya, kita masukkan biji kacang hijau yang sudah direndam pada gelas pertama yang 100%. Kita masukkan sekitar 5-10 biji. Bisa dilihat teman-teman ya. Untuk yang kedua, kita masukkan juga pada gelas kimia dengan ukuran 50%. Kita masukkan juga biji kacang hijau sebanyak 5-10 biji, dan seterusnya ya sampai takaran 3,10%. Kemudian setelah gelas kimia ini terisi biji kacang hijau semua, untuk selanjutnya kita masukkan larutan kimia ini ke dalam gelas kimia sesuai dengan takarannya ya. Ini yang pertama 100%, kita masukkan ke dalam gelas kimia ini yang berisi biji kacang hijau secukupnya, sekiranya supaya kertas saring ini basah tetapi airnya tidak menggenang. Takaran yang kedua 50%, kita masukkan sesuai dengan gelasnya, airnya secukupnya supaya basah dan juga tidak menggenang. Bisa teman-teman lihat seperti ini. Selanjutnya 25%, kita masukkan larutan kimianya, dilanjut 12,5%, (6,25%). Nah, untuk yang terakhir ini biji kacang hijau yang mana kita masukkan airnya bukan air larutan deterjen atau larutan kimia, melainkan menggunakan air kontrol. Kita masukkan di sini. Nanti bisa kita amati perubahannya
untuk 1 minggu ke depan. Untuk yang terakhir kita masukkan airnya air kontrol ya, bukan larutan kimia tadi, ke dalam biji kacang hijau. Nah, setelah terisi semua, nanti kita amati untuk 2 hari ke depan. Langkah selanjutnya, kita tutup gelas kimia tadi menggunakan tisu supaya tidak terkena sinar matahari. Bisa kita lihat mulai dari yang menggunakan air kontrol, panjangnya sudah ada 2,5 cm. Yang 3,10 panjangnya 2 cm, yang 6,25 panjangnya 1,5 cm, yang 25% ini 0,9 cm, yang 12,5% itu 0,7 cm, yang 50% itu terlihat baru terbelah. Tumbuh sekitar 0,5 cm. Yang gelas 100% itu baru ada pembelahan, bahkan ada yang belum tumbuh. Itu penelitian pertumbuhan kacang yang setelah 24 jam. Selanjutnya yang penelitian pertumbuhan kacang setelah 48 jam, bisa dilihat air kontrolnya. Yang menggunakan air kontrol itu panjangnya 6 cm, yang 3,10% 5 cm, 6,25% 4 cm, 12,50% itu 2,5 cm, 25% 1,7, 50% itu 1,5 cm, terus yang 100% itu 0,5 cm. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi kadar deterjen yang dilarutkan akan memperlambat proses pertumbuhan biji kacang hijau ini. Bisa dilihat yang menggunakan air kontrol sudah sangat tinggi kacang hijaunya. Kemudian yang 3,10% deterjen hampir sama dengan yang menggunakan air kontrol karena deterjennya semakin sedikit, dan yang paling banyak sampai yang paling sedikit dan sama sekali tidak memakai larutan deterjen. Demikian hasil pengamatan dari saya mengenai pengaruh larutan deterjen terhadap pertumbuhan dan perkecambahan pada biji kacang hijau. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.